Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan statement terbaru dari Ketua MDRA Habib Taufik Assegaf. Adapun untuk yang nasab daripada Ubaidillah yang dibahas tadi, itu udah jelas. Ini cari popularitas saja. Nah, siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu? Ya, ngajak debat ada di mana, di medsos. Siapa kamu mau berdebat? Inti perlu belajar, bukan berdebat. Ini perlu belajar. Jadi begini, kalau berbicara masalah fikih, itu harus orang menguasai fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah. Kalau berbicara masalah hadis, itu harus tahu ilmu hadis, usulul hadis dan lain-lainnya. Qawaidul hadis, mana itu, apa itu hadis makbul, apa itu hadis mardud, apa itu martabahnya makbul, apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu sahih li ghairi, sahih li dzati atau sahih li ghairi, atau hasan li dzati atau hasan li ghairi, apa itu yang mardud, bagaimana tertibnya mardud, itu harus tahu dulu. Kalau nasab juga begitu, harus tahu gawaidnya. Lah kalau nggak tahu gawaidnya nasab, nggak disebutkan ada di kitab ini. Misalnya, gaidahnya penisbat nasab gimana? Lah karena itu, kalau ketika orang yang nggak ngerti berkomentar, idza khatabahumul jahiluna qalu salam, nggak usah diladeni, habis-habisi pikiran. Mau percaya kalau ada orang TK kemudian mengkritik profesor? Tinggalkan aja. Kamu belajar kitabnya Muhaddad aja sekarang. Dengarkan bagaimana ajaran mereka, ikuti, maka kamu akan menjadi orang selamat. Ini pasar ini. Di HP ini pasar, semua orang berkomentar, semua orang jualan di situ. Demikian ya teman-teman, sama-sama kita saksikan statement dari Habib Taufik Assegaf, di mana beliau itu menjelaskan kepada jamaahnya ketika ditanya kenapa tidak menanggapi riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sekaligus tantangan debat ilmiah tentang nasab kaum Ba'alwi. Nah, ini kita jadi bagaimana ya? Beliau mengatakan sudah jelas bagaimana Kiai Imad tidak mengajak Anda untuk berdebat di medsos. Justru beliau mengajak berdiskusi secara terbuka. Bukankah kaum Anda yang justru mengajak Kiai Imad berdebat di medsos? Dan bagaimana Anda bisa menilai Kiai Imad atau para kiai dan gawagis yang ikut bersuara di medsos untuk mengimbangi suara-suara sumbang dari kaum Anda akan riset ilmiahnya Kiai Imad? Bagaimana Anda bisa menilai kapasitas keilmuan Kiai Imad hanya dengan berstatement di majelis Anda, di hadapan jamaah Anda sendiri, dan di panggung-panggung tablik akbar? Apa itu tidak dikatakan jago kandang? Maaf, justru yang membuat isu nasab ini semakin gaduh itu karena Anda tidak menanggapi, akan tetapi Anda malah berstatement kesana kemari di depan jamaah Anda sendiri, yang akhirnya memancing reaksi dan opini publik. Itu yang membuat masyarakat angkat suara di medsos dan menganggap kelompok Anda itu takut menghadapi Kiai Imad. Kemudian sungguh sangat disayangkan, lagi-lagi Anda mengutip ayat Al-Quran dan keluar dari konteksnya, yaitu surat Al-Furqan ayat 63, di mana ayat tersebut
berbicara tentang sifat orang beriman. Begini bunyi ayatnya, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan. Ya, sifatnya orang beriman itu adalah orang yang ketika berjalan di atas bumi itu tidak menyombongkan diri, tapi merendahkan diri. Nah, kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila mereka itu diejek oleh orang-orang kafir, maka dia tidak balas mengejek orang kafir itu, akan tetapi dia akan menyampaikan balasan dengan kalimat-kalimat yang menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang kafir dari kebodohannya. Kan begitu makna ayatnya itu. Kenapa Anda jadikan itu sebagai alat untuk menganggap bahwasanya kalau orang bodoh berbicara sama kita, kita nggak usah tanggapin, tinggalin aja. Lah itu bagaimana maksudnya gitu loh. Apa ini cara Anda berdalih untuk menghindar daripada ajakan diskusi ilmiahnya Kiai Imad, karena Anda sampai saat ini dan kelompok Anda belum menemukan jawaban yang pas untuk bisa merobohkan argumentasi yang dibangun oleh Kiai Imad dalam riset ilmiahnya tentang nasab ba'alwi, yang memang secara fakta ilmiah dalam riset ilmiahnya Kiai Imad bin Usman Al-Bantani terputus periwayatannya pada abad ke-9, tidak nyambung ke atas gitu loh. Nah, jadi saya berharap kepada Habib Taufik atau Ustadz Taufik Assegaf ini sebagai ketua MDRA, agar supaya polemik ini tidak berkepanjangan, marilah Anda ini bersikap bijak gitu loh. Kalau memang Anda itu orang alim, kalau memang Anda itu orang yang ahli nasab, karena Anda ketua Robito, pastinya Anda ini salah seorang ulama pakar ilmu nasab, dan Andalah yang paling berhak untuk menanggapi riset ilmiahnya Kiai Imad secara terbuka. Kenapa terbuka? Karena ini sudah kadung menjadi konsumsi publik. Maka harus sampean jelaskan di hadapan publik bersama dengan Kiai Imad. Kan begitu harusnya gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.